Hari ini kita akan mempelajari tentang min atau rata-rata dari suatu data. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata dari sebuah data? Perhatikan yang berikut ini. Pemusatan data. Pemusatan data adalah merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan, kemudian penyajian, dan penarikan kesimpulan dari sebuah data mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian keseluruhan tadi. Yang termasuk dalam pemusatan data itu adalah pertama rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus. Min itu merupakan rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data yang dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rumusnya adalah rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu kita gampangkan dengan sigma X. Sedangkan banyak data kita misalkan dengan N. Sehingga mencari nilai rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Nah, sigma X itu artinya jumlah dari data 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sampai berapa data itu yang diberikan. Contoh soal yang pertama, tentukanlah rata-rata dari data yang diberikan berikut, yaitu 11, 12, 12, 12, 12, 13, dan 14. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini, pertama kita ingat tadi rumusnya, X rata-rata itu sama saja dengan sigma X dibagi dengan N, ya. Sigma X itu artinya jumlah seluruh data. Jumlah seluruh nilai ini berapa? Nah, perhatikan di sana angkanya pertama 11. Ditambah 12 itu kita hitung ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Nah, sama saja artinya dengan 4 kali 12 ya. Ditambah 13. Ditambah 14. Dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bagi dengan 7. Nah, sama dengan 11 ditambah 4 kali 12 itu 48. Ditambah 13. Ditambah 14. Dibagi 7. Sama dengan, kalau dijumlahkan seluruhnya menjadi 86. Kemudian dibagi dengan 7. Sama dengan 12,3. Itulah nilai rata-rata dari data yang diberikan. Contoh soal yang kedua. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Maaf. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawaban dari hasil menyontek, maka nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukanlah nilai Romi. Pertama, kita akan jawab soal ini, perhatikan. Untuk mencari nilai rata-rata, tentu kita jumlahkan seluruh data sampai data yang ke-11. Ya, jadi karena N-nya ini ada 11 datanya. Kalau untuk yang pertama nih, karena dia masih dianggap utuh 11 orang. Berapa rata-ratanya tadi? Yaitu 7,2. Kita pindahkan X rata-rata itu ke sini. Ini kita gantikan dengan 7,2. Sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4, X5, X6, X7, X8, X9 ya sampai dengan X11.
dibagi dengan 11. 11 itu artinya banyak datanya, ada tadi 11 orang. Nah, sekarang kita kali silang. 7,2 kita kalikan dengan 11, hasilnya 79,2. Sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah X11. Nah, sekarang keadaan yang berikutnya, rominya akan kita keluarkan nih. Nah, si romi ini akan keluar dari data ini. Tentulah orangnya jadi berkurang. Tadinya 11, sekarang tinggal 10. Makanya di sini rata-ratanya juga turun ya, menjadi 7,0 di sini. Karena keluar satu orang. Nah, berarti si romi ini cukup bagus nilainya nih, karena mempengaruhi tentang rata-rata. Dengan keluarnya romi, nilai rata-rata langsung turun. Nah, kita perhatikan 7,0 itu tentu sama saja artinya dengan jumlah data orang yang 10 orang tadi dibagi dengan 10. Maka, nah 7,0 sama dengan X1 tambah X2 tambah titik sampai X10 itu sama artinya dengan dari sini nih. 79,2 ini apabila dikurangkan dengan X11 tentu sama tinggalnya dengan yang di sini. Sampai X10 ini. Nah, jadi ini digantikan ya, sampai X10 ini digantikan nilainya dengan 79,2 dikurang X11. Nah, dibagi dengan 10, kemudian kali silang, 7,0 kali 10 itu 70, sama dengan 79,2 dikurang X11. Sehingga X11 sama dengan 79,2 dikurang 70. Sama dengan 9,2. Jadi nilai romi sebenarnya adalah 9,2. Demikianlah anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan sudah ibu siapkan ada 2 buah latihan soal. Mudah-mudahan kalian bisa dalam mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.